فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masuk pada bab baru, bab makharijil huruf, bab tentang makhraj huruf. Dan bab ini ikhwani fillah merupakan bab di antara bab-bab terpenting dalam pembahasan tajwid. Bahkan nanti akan kita ketahui bahwasanya pembenaran makhraj huruf ini merupakan perkara yang sebenarnya harus diawalkan dari pengenalan harokat. Yang banyak dari kalangan orang-orang yang belajar Al-Quran, apalagi dari kalangan awamun nas, mereka hanya sekadar mengetahui harokat, tapi huruf-hurufnya tidak dipelajari makhrajnya yang benar. Sehingga bab ini hendaknya betul-betul dipahami dengan baik dan dikuasai, sehingga ketika mengajarkan, baik itu pada saudara-saudara kita ataupun kepada anak-anak, ini seorang akan bisa mengajarkan dengan benar. Ma makna al-makhraj? Apa makna dari makhraj? Wal jawab, al-makhraj lughatan makan atau mahallul khuruj, tempat keluar, namanya makhraj. Maudhi'ul khuruj sama. Berarti isim apa namanya ini? Isim apa namanya? Indak ya Rifki. Isim makan, makhrajun. Kharaja, fi'il mudhari'nya kharaja yakhruju, khurujan wa makhrajan. Baik. Wastilahan mahallu khurujil harfi ma'a tamyizihi an ghairi. Tempat keluarnya huruf bersama dengan tamyiznya, yaitu pembedaan dari huruf yang lain. Karena satu huruf harus dibedakan dengan huruf yang lain. Ketika ada kesamaan makhraj, mesti di sana ada perbedaan dari sisi sifat. Ini namanya makhraj, tempat keluarnya huruf bersamaan dengan pembedaan dari huruf yang lain. Kaifa na'rifu makhrajal harfi? Bagaimana kita mengetahui makhraj suatu huruf? Wal jawab, nusakkinuhu wa nudkhilu alaihi ayya harfin fa haitsu man qata'a as-sautu aw iltaqa udwan an-nutqa fa hunaka makhrajuh. Jamnya adalah dengan kita mensukunnya. Atau tadi kita ulangi,
nusakkinuhu wa nudkhilu alaihi ayya harfin. Kita sukun dan kita masukkan kepadanya huruf apa saja. Yang mau diketahui makhrajnya itu yang disukun. Kemudian masukkan atasnya huruf apa saja, fahaitu ma in qata'a as-shaut. Maka kapan saja suara itu terputus. Awil taqa udwan nutqi, atau bertemu dua udwa ini musanna ya kawan. Musanna diidhafahkan. Atau kapan saja bertemu dua anggota untuk pengucapan. Maka di sanalah makhrajnya. Contohnya misalnya kita ingin mengetahui makhraj ba. Kalau ba ini enggak ketemu makhrajnya. Di mana makhraj ba misalnya. Caranya apa? Sukun. Sukun, masukkan huruf apa saja padanya. Misalnya hamzah. Ab. Berarti makhrajnya di mana? Ridwan? Di kedua bibir. Tayyib ab. Oh, ketemu di bibir ya. Ya tidak? Nafi'. Ini caranya. Tayyib. Kha. Kalau kha atau khi atau khu enggak ketemu, di mana makhrajnya ini? Cara mencari makhraj kha dengan diapakan? Dengan apa? Mukasya. Dengan disukun. Kha-nya disukun. Kha-nya disukun, kemudian masukkan huruf apapun, misalnya enggak harus a. Ba misalnya bakh. Yang ingin dicari ba-nya atau kha-nya ini kalau seperti ini. Iqbal. Surah mengatakan bakh. Mencari huruf apa ini berarti? Makhraj kha. Intinya yang mau dicari makhrajnya itu disukun. Tapi kalau sukun tak bisa bunyi enggak? Enggak akan bisa bunyi ya tidak? Maka sebelumnya dikasih huruf apa saja, silahkan pilih huruf apa saja. Yang mudah misalnya. Baik, setelah itu diucapkan. Disitulah makhraj. Kha ketahuan makhrajnya. Di halq. Dan nanti akan kita pelajari insyaallah taala. Ma makna al-harf? Al-harfu lughatan at-taraf awil haffah. Huruf secara bahasa adalah taraf, ujung. Atau haffah atau pinggir. Ini asal makna secara bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia itu ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di pinggiran saja. Datang tafsir dari Mujahid dan Qatadah ay ala syak. Di atas keraguan-raguan. Kenapa? Ya seperti orang yang berada di tepi suatu perkara, di ujungnya. Maka kapan saja ada ujian dia akan jatuh. Tidak memiliki kekokohan pijakan. Wastilahan, adapun secara istilah, huwa sautun i'tamada ala makhrajin muhaqqaqin aw muqaddar. Secara istilah yang dimaksud dengan huruf adalah suara yang bersandar di atas suatu makhraj yang muhaqqaq atau muqaddar.
Berarti suara yang bersandar pada jalan keluarnya yang muhaqqaq atau muqaddar, atau tempat keluarnya yang muhaqqaq atau muqaddar. Berarti dari sini makhraj ada dua jenis, makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Dan suara yang keluar dari makhraj tersebut namanya apa? Berarti apa Muhammad? Suara yang keluar dari makhrajnya namanya huruf. Ya. Baik, huruf. Ma makna makhrajin muhaqqaq? Apa makna makhraj muhaqqaq itu? Wal jawab huwa ma kana lahu i'timadun ala juz'in muayyanin min ajza'il halqi awil lisani awil syafatain. Ini salah cetak, ada awil khawsyum ketambahan, dibuang, dikurung, yahdzaf. Jadi makna makhraj muhaqqaq yaitu maka lahu i'timadun ala juz'in muayyan, yaitu apa saja yang memiliki i'timad, memiliki sandaran pada bagian tertentu dari apa? Bagian-bagian halq. Mana itu halq? Halq itu mana? Tenggorokan. Awil lisan. Lisan itu apa maksudnya di sini? Indakum. Lidah. Lisan itu lidah. Kalau bahasa Indonesia lisan itu mulut. Ya kan? Nah, tapi lisan yang dimaksud di sini hakikatnya ya lidah itu. Baik. Awis syafatain. Apa makna syafatain? Indah Faisal. Nah, kedua bibir. Nah, berarti makhraj muhaqqaq, ikhwan, yaitu apa? Makhraj yang apa? Memiliki i'timad pada bagian tertentu dari bagian-bagian tenggorokan atau lidah atau kedua bibir. Itu muhaqqaq. Sekarang yang muqaddar apa maknanya? Wa ma makna makhrajin muqaddar? Apa terus makna makhraj muqaddar? Huwa ma lam yakun lahu timadun ala syai'in min ajza'il halqi awil lisani awil syafatain. Yaitu apa saja yang tidak memiliki i'timad, yang memiliki sandaran pada suatu bagian dari bagian tenggorokan atau lidah atau kedua bibir. Awil khaysyum ini juga keliru di ralat yuhdzaf. Lihada qabilatiz ziyadat. Naam. Lihada qabilatiz ziyadat wan naqs. Oleh karena itulah makhraj muqaddar ini bisa menerima apa? Menerima tambahan dan pengurangan. Nah, huruf-huruf yang memiliki makhraj muqaddar yaitu huruf apa? Huruf mad. Wa huwa fi mithli makhraji hurufil maddis tsalasah. Dan itu seperti contoh makhraj huruf mad yang 3. Nah, huruf mad yang 3. Karena tadi bagaimana cara kita mengetahui makhraj suatu huruf adalah dengan mensukunnya, ya tidak? Sekarang kalau ingin tahu makhraj waw, gimana? Berarti caranya, Ridwan. Berarti wawunya disukun. Masukkan sebelumnya huruf nu.
Jadi bisa panjang ketemu di mana? Iya tidak? Nah, demikian pula ya dan alif. Nah, ini namanya makhraj muqaddar, ya kawan. Karena tidak punya sandaran di bagian tenggorokan atau lisan atau kedua bibir. Tidak ada dia nyangkut di situ, tidak ada. Coba bilang ada yang nyangkut. Di tenggorokan tidak, di lisan tidak, di bibir juga tidak. Ya tidak. Ini makhraj muqaddar namanya, dikira-kirakan saja. Naam. Majmu'atun fi iddati ayatin, yang terkumpul pada beberapa ayat, minha di antaranya qauluhu ta'ala nuhiha. Yang dimaksud adalah wawu, ya dan alifnya ini. Au utina. Yang diinginkan utina saja. Wanya itu apa? Ketambahan. Au atuni. Nah, ini contoh-contoh terkumpulnya huruf mat yang 3 dalam satu kata di dalam Al-Quran. Qala ma faidatu ma'rifati makharijil huruf. Apa faedah mengetahui makhraj-makhraj huruf? Al-awwal an-nutqus sahihu lil harf. Ini yang paling penting. Pengucapan yang benar terhadap suatu huruf. Kita belajar makhraj agar bisa mengucapkan dengan pengucapan yang benar. Yang kedua, tamyizuhu. Tamyizuhu minan nutqil khata'. Membedakannya dari pengucapan yang keliru. Yang ketiga, tashilut taswi bil khata'il waqi'. Untuk mempermudah membenarkan kesalahan yang telah terjadi. Kita belajar makhraj untuk bisa membenarkan. Ar-rabi' ma'rifatu sababi wuqu'i. Mengetahui sebab terjatuhnya dalam suatu kesalahan. Al-khamis at-tafriqu bainal hurufil arabiyyati wal a'jamiyyah. Kalau kita mengetahui makhraj huruf, kita akan bisa membedakan antara huruf Arabiyah dan A'jamiyah. Karena huruf Ajam, ya ikhwani fillah, tidak ada. Nah, pembahasan tentang makhrajnya di mana. Oleh karena itulah merupakan kesalahan yang banyak terjadi. Penulisan lafaz-lafaz Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran secara lengkap dengan menggunakan tulisan Latin. Ini tidak bisa. Nah, tidak bisa. Seorang muslim harus belajar membaca Al-Quran. Tidak boleh dia membaca Al-Quran dengan apa? Dengan transkrip ke dalam tulisan Latin. Karena tidak akan bisa menunjukkan makhraj dari huruf-huruf tersebut di mana. As-sadis ma'rifatu anwa'il idghami wa kaifiyati tatbiqiha. Untuk mengetahui jenis-jenis idgham dan tata cara penerapannya. Nah, ini 6 faedah terpenting dari mempelajari makhraj. Kemudian ma huwa alladhi yabda'u bihi at-talibu tashihu makharijil hurufi wa sifatiha am itmamul harakat. Apa yang seorang talib hendaknya memulai dengannya, membetulkan makhraj-makhraj huruf dan sifat-sifatnya, ataukah menyempurnakan harakat, dalam artian dia mempelajari harakat a, i, u, ataukah belajar makhraj. Wal jawab tashihu makharijil hurufi wa sifatiha.
yang membenarkan makhraj huruf dan sifat-sifatnya, apalagi anak kecil ya, Pak. Kalau orang tua mungkin ya, Pak. Tayyib makhrajnya belum bagus. Atau dia belajarnya juga tidak betul. Maka nanti anak hanya sekedar tahu harokat saja. Makanya sering perdengarkan murattal yang bagus, yang qoriknya bagus. Dia akan mengikuti sendiri. Anak kecil itu subhanallah. Kalau diajari, tidak perlu kita ini lidahnya di sini. Makhrajnya di sini tidak perlu. Yang penting kita contohkan ucapan yang betul, dia ngikut. Itu anak kecil. Makanya mengajari anak kecil sejak awal dia makhraj yang betul, mudah. Tapi kalau sudah gede ngajari makhraj harus dikasih tahu ya kan? Karena mikir nih, sudah enggak otomatis lagi sensornya. Ini di mana ya? Karena sudah terlanjur dari dulu mengucapkannya dengan Dengan makhraj yang sembarangan atau makhrajnya sudah keliru. Jadi kalau sudah keliru harus dikasih tahu ini di sini letaknya. Baik. Jadi ini penting. Kalau kalian nanti punya anak, ini pokoknya makhraj perhatikan, ngajari. Tanbih. Qabla syuru' fi makharij al-huruf yanbaghi akhi at-talibi rahimani Allah wa iyyak an ta'rifa asma' al-asnani wa hiya 32 sinnan. Ini salah cetak, diganti alif. Sebelum kita masuk pada pembahasan makhraj huruf, seyogianya saudaraku penuntut ilmu, semoga Allah merahmatimu dan merahmatiku dan merahmatimu. Seyogianya untuk engkau mengetahui nama-nama gigi. Baik. Ya, sekarang belajar nama-nama Nama-nama gigi. Yang jumlahnya 32. 16 minha fil fakkil ulwi, 16 dari gigi-gigi itu ada di rahang atas. Wa 16 minha fil fakkis sufli, dan 16 yang lainnya ada di rahang bawah. Wa hiya katali, maka gigi-gigi itu seperti berikut. Al-awwal as-sanaya. Sanaya jam'u saniyah. Wa hiya 4 asnanin fi muqaddimatil fam. 4 gigi di Di muqaddimah, ini yang paling tengah depan ya Pak. Saya 2 gigi yang sebagian kadang ada kayak kelinci 2. Saya 2 gigi di paling depan mulut. 2 gigi yang di isnatan fil fakkil ulwi, maksudnya 2 di atas, rahang atas. Kemudian dinamakan wa tusamma as-sanayal ulya. Yang di atas namanya sanayal ulya. Nanti kalau pas belajar makhraj, sehingga kalau kita sebutkan makhrajnya ada penyebutan sanayal ulya, terus sudah paham letaknya di 2 gigi yang depan ini. Wasnatan fil fakkis sufli wa tusamma sanayas sufla. Dan yang 2 di rahang bawah dinamakan dengan as-sanayas sufla. Baik. Gigi bahasa Indonesianya ini? Yang 2 ini. Seri. Di seri ya. Dan mereka kesananya juga masih seri juga kan? Rubaiyat dan sanaya kayaknya disamakan kalau bahasa kita. Yang jelas istilah bahasa Arab pahami.
Sanaya 2 gigi, yang terdepan di rahang atas dan 2 di rahang bawah, berarti ada 4 semuanya. Kemudian yang kedua rubaiyat. Ini juga sering harokatnya salah ya kawan, rubaiyat. Yang betul dengan menfathah ra. Jam'u rubaiyah seperti dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa qusirat rubaiyatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud sampai apa? Sampai pecah gigi rubaiyahnya. Gigi rubaiyah yaitu apa? Harokatnya bi fathir ra wa takhfifil ya. Maksudnya ra-nya di fathah dan ya-nya di takhfif, tidak tasydid, tidak rubaiyat, tidak, tapi rubaiyat. Rubaiyatuh. Wa hiya arba'atu asnan talis sanaya, yaitu 4 gigi yang setelah gigi sanaya. Sintani fil fakkis, sintani fil fakkil ulwi, isnatani fil fakkil ulwi, wasnatani fil fakkis sufli. 2 di rahang atas dan 2 di rahang bawah. Cuman 2-nya ini khanifillah di bagian kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1. Sinnun wahidatun min kulli janib. 1 gigi pada masing-masing sisinya. Paham? Jadi 2, kemudian belakangnya lagi 2, 1, 1. Baik, bawah juga. Ini rubaiyat. Berarti sudah apa? Semuanya 4 ya kan? Dari rahang sudah 4. Yang kita apa? Kurangi dari jumlah semua gigi. Nanti digambar biar gampang. Al-anyab jam'u nabin. Anyab itu jamak dari apa? Dari nab. Apa makna nab? Ahmad, gigi taring. Wahia arba'atu asnan talir rubaiyat, yaitu 4 gigi setelah gigi rubaiyat. Ini juga sama, 1 kanan, 1 kiri, atas dan bawah. Isnatani fil fakkil ulwi, wasnatani fil fakkis sufli, sinnun wahidatun min kulli janib. Sama. Yang keempat al-adras. Ini yang banyak. Adras jam'u dirs, gigi geraham. Baik. Wa hiya 20 sinnan, jumlahnya 20 gigi. Wa hiya ala 3 anwa', dan gigi geraham ini terbagi menjadi 3 jenis. Al-awwal ad-dhawahik, jam'u dhahik. Namanya dhawahik, jamak dari dhahik. Ini kalau ketawa biasanya kelihatan, makanya dinamakan dengan dhahik. Wa hiya arba'atu asnan talil anyab. Ithnatani fil fakkil ulwi wa ithnatani fil fakkis sufli, sinnun wahidatun min kulli janib. Mundur juga lagi, 1 kanan, 1 kiri, atas bawah. Di belakang gigi apa? Belakang gigi taring, ya tidak? Di belakang gigi taring. Yang kedua at-tawahin, jam'u tahin. Karena dia fungsinya untuk apa? Untuk menghaluskan. Ya, tahin itu yang ngulek, itu yang untuk apa? Untuk saya mengunyah, ya. Wahia itnata asyrata sinnan. Karena ini fungsinya penting, ini jumlahnya banyak. Baik, dan subhanallah, gigi saja kan, kalau kita perhatikan bentuknya dari depan ke belakang itu beda-beda, sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya. Coba kalau gigi sanaya tadi kayak gigi taring depan lancip.
Nah, lidah kita bisa sering kegigit. Nah, kemudian ini tahin bentuknya juga apa? Datar. Sehingga ketika mengunyah mudah. Kalau untuk mengunyah bentuknya seperti gigi taring juga enggak akan lembut-lembut, ya tidak. Maka subhanallah, gigi saja kalau kita tadabburi, nah, bagi orang-orang yang beriman tentunya akan membuahkan kesyukuran. Dan dia manfaatkan untuk bisa apa? Mengucapkan huruf-huruf Arabiyah, huruf-huruf Al-Quran dengan benar. Sittah fil faqqil ulwi. Naam, thalathah minal janibil ayman wa thalathah minal janibil aysar. Berarti 3. Naam, 3 ke belakang, di belakang dawahik. Baik. 3 kanan, 3 kiri, atas bawah. Berarti 3 kali 4, semuanya berapa? 12. Kemudian yang paling belakang an-nawajid. Ini yang datang dalam hadis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Dalam hadis indak ya Iqbal. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid." Jam'u najizin. Naam. Jamak dari najiz, wa hiya arba'atu asnan fi akhiril fam ba'da tawahid, yaitu 4 gigi di akhir mulut setelah tawahid. Hanya 4. Atau yang dikenal dengan apa? Gigi geraham bungsu ini. Gigi geraham bungsu karena dia keluarnya paling akhir. Nah, kalau anak kecil belum ada ini. Tayyib paling belakang. Nanti antum itu, aku sudah kecil atau sudah gede? Ya. Ada 32 enggak? Empat gigi di akhir mulut. Setelah tawahid, isnatani fil faqqil ulwi wa isnatani fil faqqis sufli, sinnun wahidatun min kulli janib. Berarti apa? 1 gigi 1 gigi. 1 gigi kanan, 1 gigi kiri, atas bawah, semuanya 4. Wa yusamma an-najid dirsul aqli atau dirsul hulum. Ini. Dan najid dinamakan dengan dirsul aql, gigi geraham aql. Kenapa? Karena munculnya kalau sudah betul-betul naham akalnya jelas, ya kawan. Dalam artian sudah balik, beranjak balik, sudah dewasa. Au dirsul hulum. Ya, geraham yang apa? Menunjukkan dia sudah dewasa. Kalau anak-anak belum ada. Tayyib. Qala Abu Zakaria Yahya bin Yusuf As-Sarsari, ini dirangkum dalam 3 bait, ikhwani fillah. Saniyatul fata wa rubaiyatun wa aniyabul fata kullun ruba'u. Jadi saniyah, rubaiyah dan aniyab semuanya ada 4. Wa arba'ud dawahiku thumma sittun wa sittun fi tawahiniha intifa'u. 4 dawahik, kemudian 6. Taib, dan 6 pada tawahin. Wa arba'un nawajidu ma limadin idza taghrul fata minha intifa'u. Taib, yang jelas tadi keterangannya dalam pembahasan yang telah kita lewati tadi. Jadi semuanya 32 dengan perincian tadi. Sanaya, arba'iyat, aniyab, dan atras. Atras terbagi jadi 3, dawahik, tawahin, dan nawajid. Ingat-ingat. Tayyib, sudah tergambar kan? Dihitung saja giginya masing-masing. Nah, tayyib, si cermin. Kang, ini apa, ini apa? Nah, itu. Kalau lupa kasih tulisan.
Baik, barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallah.